warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Ananda semua. Pagi. Apa kabar siang ini? Sehat? Sehat. Sehat ya. Hari ini adalah hari pertama kita masuk sekolah setelah libur beberapa minggu kemarin kan. Gimana liburannya kemarin? Menyenangkan nggak? Menyenangkan. Alhamdulillah. Saya kira mana kemarin libur? Ke Bangko, jalan-jalan ya. Kalau Naila mana kemarin? Ke Palembang. Wah, luar biasa. Alhamdulillah semua sudah kembali ke asrama dalam kondisi yang sehat. Atau masih ada yang menambah liburannya? Sudah. Semua? Sudah. Hadir semua hari ini ya. Luar biasa, kita wajib bersyukur, patut bersyukur dengan kesehatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setelah libur ini Ananda semua bisa lebih bersemangat dalam belajar karena sudah refreshing kemarin kan. Oke. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu nak. Silakan ketua kelasnya Anis, tolong dipimpin doanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggris. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Oke baik, hari ini kita mulai kembali belajar. Untuk itu semua yang tidak ada hubungannya dengan matematika, Ananda simpan dulu semuanya. Jadi yang ada di meja ini hanya buku matematikanya saja ya yang berhubungan dengan materi kita. Baik, sekarang kita lanjut dengan materi kita adalah SPLDV. Yang sekarang kita lanjutkan dengan metode gabungan. Sebelumnya masih ingatkah Ananda semua tentang metode yang kita sudah pelajari yang sebelumnya, eliminasi dan substitusi. Apa itu eliminasi nak? Menghilangkan. Siapa yang kita hilangkan? Variabelnya. Lalu substitusi, apa itu substitusi? Menggantikan. Bagus sekali, menggantikan nilainya. Nah sekarang Umi punya soal nih. Ada Andi di situ. Tolong dibaca Radia. Dibaca Radia. Soalnya sebentar nak. Andi melakukan proses pengurangan dari dua persamaan linear dua variabel, lalu mencoba untuk memasukkan nilai variabel yang diperolehnya. Untuk menentukan nilai variabel yang belum diketahui persamaan, satu, amati proses yang dilakukan Andi ini. Menurutmu apakah proses yang dilakukan oleh Andi ini benar atau salah? Oke, jadi mengingatkan kembali ya, di sini ada si Andi melakukan proses ya eliminasi. Ini soalnya tugas kalian, tugas Ananda semuanya adalah menyimak atau mencermati jawaban yang ditulis oleh si Andi. Nih, jawaban yang ditulis oleh si Andi itu apakah jawabannya itu sudah benar ataukah masih terdapat kesalahan? Ya paham ya, maksudnya ya. Coba sekarang semuanya tulis di bukunya, dicari jawabannya itu kira-kira benarkah atau masih terdapat kesalahan. Ayo dikasih 2 menit saja waktu untuk mengecek jawaban si Andi. Silahkan ditulis nak, dicoba oret-oretannya dulu, kira-kira benarkah? Sudah tepatkah langkahnya atau masih salahkah?
Sudah selesai? Sudah? Oke. Sudah yang sudah. Kira-kira siapa yang bisa jawab? Bagaimana yang ditulis Andi itu? Benar atau salah kah? Ya, silakan Latifah. Gimana jawabannya, Nak? Salah. Coba bisakah Latifah jelaskan di mana letak kesalahannya? 6x tambah 2y sama dengan 12, 6x kurang 4y sama dengan 6. Iya. 12 dikurang 6 sama dengan 6. 2 dikurang 4. Karena min 4 bertemu dengan min, jadi ditambahkan 2 ditambah 6. Nah gini, bisakah tolong Latifah tuliskan dulu di depan jawabannya, Nak? Nah, tulis jawabannya yang menurut Latifah. Yang lain juga menyimak ya, mencermati jawabannya. Kira-kira punya jawaban yang berbeda kah atau bersamaan? Oke, 6x tambah 2y sama dengan 12, terus 6x. Oh ya. Oke. Negatif itu ya, negatif 4y. Nah, ya soalnya negatif 4y, terus ya, y-nya sama dengan 1, ya, terus lanjut, berarti y-nya didapatkan 1 ya, terus bukan 6x tambah 2y, ya sama dengan 12, terus 6x tambah, ya disusun-susunkan, lanjutkan. Oke. Ya, dia dapat y-nya sama dengan berapa y-nya, Nak? Y-nya berapa Latifah? Coba. Y-nya terdapat 1. Y-nya 1, terus X-nya 5. X-nya 5/2. Jadi tadi di mana salah Andinya, Nak? Di tanda negatif. Iya, karena apa alasannya tadi kita buat seperti itu? Karena min bertemu min dijadikan Iya, bagus sekali. Min bertemu min, hasilnya harusnya positif. Bagaimana yang lain? Adakah punya jawaban yang berbeda dengan Latifah? Tidak, sama semua kah? Oke, baik. Terima kasih Latifah, silakan duduk. Luar biasa, berarti jawabannya sudah tepat. Yang salah dari yang Andi tadi adalah tanda negatifnya. Sehingga kalau nilai y-nya itu salah, maka hasil X-nya juga salah. Baik, artinya anak-anak ini semua masih ingat tentang metode eliminasi dan juga substitusi. Berarti hari ini kita akan lanjutkan dengan metode gabungan. Di sebelumnya, adakah yang mau bertanya atau ada pertanyaan tentang untuk apakah kita belajar SPLDP itu? Ada yang tahu untuk apa kita belajar, Nak? Tidak. Nah, untuk mengetahui tentang manfaat dari belajar SPLDP ini, maka kita akan saksikan nanti ditayangkan sebuah video. Kalian tonton video itu, nanti dari video itu, setelah menonton video itu, Ananda semua diminta nanti untuk menceritakan kembali apa isi video itu dan juga mencatat apa hal-hal penting yang ada dalam videonya nanti. Nah, oke. Kita saksikan dulu videonya. Untuk apa sih kita belajar ini? Benny dan Dina sedang berdiskusi untuk menentukan menu sarapan pagi yang akan mereka beli di kantin. Saat perjalanan menuju kantin, Benny dan Dina memilih untuk membeli gado-gado dan juga teh es. Benny membeli 1 porsi gado-gado dan 2 gelas teh es dengan membayar Rp11.000. Sedangkan Dina membeli 3 porsi gado-gado dan 4 gelas teh es dengan membayar Rp29.000.
Ternyata teman mereka menitip untuk dibelikan 5 porsi gado-gado dan juga 5 gelas teh es. Berapakah total belanja teman Denny dan Dina? Mari kita bantu Denny dan Dina untuk menentukan total belanjaan mereka dengan mengerjakan AKBD yang sudah disediakan. Oke, sudah ya, sudah ditonton tadi videonya. Coba dari anak-anak Umi semua, siapa yang bisa menceritakan kembali apa yang ada pada video itu? Atau adakah informasi penting apa yang bisa diambil atau dicatat dari video tadi? Siapa yang bisa? Oke, Rodia, silakan. Silakan disebutkan. Denny membeli 1 porsi gado-gado dan 2 gelas teh es sama dengan 11.000. Ya, terus. Dina membeli 3 porsi gado-gado dan 4 gelas teh es sama dengan 29.000. Oke. 5 porsi gado-gado dan 5 gelas teh es berapakah harganya? Oke, bagus sekali. Terima kasih, Rodia. Jadi itulah yang ditanyakan dari soal itu apa tadi? Berapa harga? 5 porsi gado-gado dan 5 gelas teh es. Yang lain juga itu kan dapat informasinya? Oke, kalau begitu adakah yang bisa mencarinya? Adakah yang bisa menentukannya berapa 5 gelas teh es dan 5 porsi gado-gado itu? Tidak? Oke, kalau tidak berarti dari situlah kita belajar SPLDV. Nanti setelah kita mempelajari metode gabungan nanti, kalian akan bisa menentukan nanti bagaimana caranya atau nilai dari atau harga dari 1 porsi gado-gado, 5 porsi gado-gado dan 5 gelas teh es tadi. Oke? Itulah gunanya, jadi tanpa harus kita kembali lagi ke toko itu atau ke warung tadi, kita bisa mencari harganya sendiri. Untuk itulah kita perlu belajar SPLDV. Selain itu, materi SPLDV ini nanti juga akan membantu anak-anak semua saat materi SMA, yaitu tentang SPLDV 3 variabel. Oke ya? Kita lanjutkan. Nah, sudah berarti ada tujuan pembelajaran. Nanti setelah belajar hari ini, Umi harapkan ada tujuan yang akan kita capai. Apa saja itu yang akan dicapai pada tujuan kita pada hari ini? Coba dibaca wazah. Apa tujuan pelajaran kita hari ini? Yang pertama, menentukan penyelesaian sistem bersama linear. 2 variabel menggunakan metode gabungan dengan depan kan? Ya, lanjut. Yang kedua, apalagi lanjutkan? membuat metode matematika dan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem Persamaan linear. dua variabel yang tepat dan benar. Oke, yang ketiga apa tujuannya? Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel menggunakan metode gabungan dan linear. Oke, terima kasih Waza sudah membacakan tujuan pelajaran kita hari ini. Jadi hari ini setelah kita belajar, Umi harapkan kalian yang pertama bisa menentukan penyelesaian persamaan linear 2 variabel menggunakan metode gabungan. Yang kedua, kalian harus bisa membuat model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel dengan tepat dan benar. Dan yang ketiga, Umi harapkan kalian bisa nanti menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLDV menggunakan metode gabungan. Lalu ada juga nanti penilaian. Nah, selama belajar dengan Umi hari ini, kita ada sistem penilaian. Yang pertama yang akan dinilai di situ adalah penilaian sikap. Antara lain yang Umi lihat, yang pertama ada sikap disiplin, terus ketelitian, terus ada kerjasama dalam kelompok, juga ada nanti percaya
Yang kedua adalah penilaian keterampilan. Apa saja yang dinilai dalam keterampilan itu? Tentang kalian berdiskusi dalam kelompok dan juga mengerjakan LKPD. Terakhir, penilaiannya adalah penilaian pengetahuan. Di situ nanti Umi akan adakan sebuah tes tertulis yang disebut dengan nanti quiz, ya, seperti biasa kita quiz. Udah ya, itu penilaiannya. Jadi semoga nanti anak-anak semua bisa mendapatkan nilai yang bagus pada pembelajaran kita hari ini. Nah, kita mulai orientasi masalahnya. Umi punya sebuah permasalahan. Nah, ya. Tolong dibaca dulu permasalahannya. Coba Mega baca dulu nak orientasi masalahnya. Setelah dilaporkan ini penulis sekaligus berdiskusi di kantin sekolah terkait tugas kewirausahaan. Namun tidak semua datang secara bersamaan. Di pos lulusan terlebih dahulu memberi 1 kaleng Fanta dan 3 teh botol susu dengan harga Rp24.000. Dilanjutkan dengan Fedi membeli 3 kaleng Fanta dan 5 teh botol susu dan seharga Rp33. Jika Andi satu-satunya anggota kelompok yang datang terlambat dan tidak memesan 1 kaleng Fanta dan 2 teh botol susu, karena kebetulan Andi adalah keponakan ibu kantin tersebut, maka Andi mendapatkan potongan harga sebesar 30% dan total belanjaannya. Berapakah uang yang harus dibayarkan Andi? Oke, itu tadi masalahnya. Permasalahan ini akan kita diskusikan secara bersama. Bagaimana nanti caranya, ada langkah-langkahnya pada LKPD. Nah, nanti kalian duduk berdasarkan kelompok yang sudah dibagikan kemarin. Duduk, ada 4 kelompok kita. Nanti kalian cari di situ apa saja informasi yang penting di sana. Ikuti langkah-langkah yang ada pada LKPD untuk mencari jawaban dari orientasi masalah ini. Paham ya, Nak? Paham. Oke, kalau sudah, mari duduk berkelompok. Silakan ambil posisinya. Kelompok 1 kemarin siapa saja? Nah, Naila duduk silakan berkelompok. Ada Lulu, Erma, dan Nilam. Kelompok 2 siapa kemarin? Disusun sini, Nak. Disusun mejanya 4 menit. Ya. Kelompok 2 adalah Lima, terus Alvia, ada Edith, dan juga satu lagi siapa kelompoknya? Rodia. Kelompok 3, silakan kelompok 3 ada Hasna. Oke, kelompok 4 ketuanya ada Media. Ya, oke, silakan duduk. Nanti coba dengarkan, Umi bagikan LKPD-nya. Silakan kalian berdiskusi. Ini LKPD-nya. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya tentang orientasi masalahnya. Umi kasih waktu dalam berdiskusi sekitar 20 menit, ya. 20 menit lagi nanti kita presentasi. Jangan lupa tulis nama anggota kelompoknya. Disatukan mejanya. Biar kalian berdiskusi itu disatukan mejanya. Nah, ya. Oke. Satu lagi. Kelompok 4. Ya. Oke, silakan. Ada lagi yang masih belum dapat? Silakan coba dibaca. Ada lagi ini yang kelompok berapa tadi? Nah, ini bisa dikerjakan, silakan. Kelompok berapa, Nak? Kelompok 4 ya. Diskusi dulu, nanti dikerjakan satu menulis langkah-langkahnya, silakan.
dibaca soalnya baik-baik, dicari apa yang diketahui, dituliskan apa yang diketahuinya. Coba ditulis apa yang diketahui dari situ. Diisi, kan itu ada itu informasi informasi yang ditanyakan. Sudah ketemu informasi yang dicari di situ apa yang diketahui? Ya. Ayo kelompok 4, Sakira, apa yang diketahui nak? Harga 1 kaleng Fanta berapa? Iya, 1 kaleng Fanta, 3 botol teh, 15.000. Ditulis itu. Lanjut, yang ini juga, ini sudah? Belum, lanjutkan. Yang sudah diketahuinya sudah, lalu yang ditanyakan, apa yang ditanyakan di soal? Apa yang ditanyakan? 1 kaleng Fanta dan 2 teh botol. Jangan lupa tulis nama kelompoknya ya. Bagaimana kelompok yang ini sudah sampai ditanya? Yang ditanyakan apa? Sudah. Kalau sudah selesai yang informasi ditanya dan diketahui, maka dimodelkan atau dimisalkan dulu. Dimisalkan dengan variabel X dan variabel Y. 1 kaleng Fantanya X, 1 teh botolnya adalah Y. Silakan. Yang ini, oke, ini sudah ditulis lagi. Silakan dibuka materi yang ada di buku paketnya juga untuk mencari jawabannya. Oke, ditulis. Kelompok 1 mau mulainya dengan apa? Eliminasi boleh. Kelompok 2 mulainya dengan apa, Nak? Substitusi. Ya, jangan lupa substitusi itu berarti kita menggantikan nilai X dibuat dalam bentuk X sama dengan ya, betul. Yang ini mulai dengan yang mana dulu, Nak? Eliminasi boleh. Berarti pilih salah satu variabel yang mau dieliminasi. Kalian pilih yang mana mau dieliminasi? X. Oke, boleh. Silakan. Yang ini kelompok 4 mulai dengan metode apa duluan? Substitusi, boleh. Substitusi dulu, artinya nanti buatkan dalam bentuk X sama dengan ini, baru disubstitusikan. Oke, lanjutkan. Kalau substitusi berarti mengalihkan ke dalamnya, bisa kan? Mengalihkan ke dalam. Setelah itu eliminasi. Kalau menjawab eliminasi berarti nanti hati-hati ya, karena kalau substitusi tadi nilai apa yang didapat? Substitusi nilai Y. Berarti ini kita cari lagi nilai X. Berarti yang kita eliminasi harus variabel Y. Bagus. Jadi yang kita eliminasi adalah variabel Y. Sudah sampai mana, Nak? Oke. Berapa nilai Y-nya didapatkan? 3 ya. Berarti untuk menyamakannya kalian kali dengan 3 dan 1. Oke. Yang ini sudah dapatkan nilai apa yang didapat pertama? Substitusi berarti dapat nilai Y sama dengan 3. Oke. Y-nya sama dengan 3. Berarti kalau sudah substitusi selanjutnya apa lagi? Eliminasi. Oke, kita mau eliminasi. Ya, hati-hati juga yang di bawahnya itu ada
30%. Cari dulu nilai 30% itu berapa? 30% berarti berapa? 30 per 100. Yang mana ini jadi dapat bahwa kita adalah 6 dalam satuan ribu dan 6.000. Ini 3.000. Jangan lupa kalau ada kesulitan silahkan tanyakan ke Umi supaya tidak ada yang salah dalam mengerjakan langkahnya. Kalau ada langkahnya yang nggak paham, ini sudah ketemu X-nya. Berapa nilai X-nya, Koliza? Berapa nilai X-nya? 6, iya. Jangan lupa untuk langkah terakhir itu ada 30% potongan. Hati-hati di situ. 30% berarti berapa itu? 30 per 100. Ya kan? Berapa 30%-nya boleh dicari. Oh, kalau yang ini nyari langsung 70% boleh? Oke. Ada yang buat 70%, 70 per 100 berarti ya, boleh juga. Silakan dibuka bukunya kalau yang nggak paham. Ada itu di modul. Kelompok 4 gimana? Kelompok 4 sudah sampai langkah berapa, Nak? Langkah 3? Sudah? Oke. Kelompok 3. Kelompok 3 sudah sampai langkah berapa, Nak? Sudah hampir langkah 4, mantap. Lanjut, kelompok 2 sudah sampai langkah berapa? Langkah, oh sudah? Oke. Kelompok 1 sudah sampai langkah berapa? Sudah juga? Sudah. Oke, kalau sudah berarti kita tunggu dulu kelompok 2 dan kelompok 3 dan kelompok 4. Ada yang ragu nggak? Oh, yang ini, iya, ini kan tinggal dari sini. X-nya tadi dapat 6. 6 itu dalam satuan ribu rupiah. Berarti jadi 6.000. Kalau Y-nya adalah 3 dalam satuan ribu berarti jadi 3.000. Tulis. Dia itu tinggal menambahkan ribuannya saja. Ya. 30%-nya jangan lupa dicari dari total belanjanya tadi. Jadi berapa harusnya Andi itu membayar? Berapa harusnya Andi membayar? Siapa ya, Nak? Berapa harusnya Andi membayar, Nak? 3.000 ditambah 2 kali 3.000 berapa itu? 12.000. Dia harus membayar 12.000. Jadi dia dapat diskon 30%. Berarti 30% dari 12.000. Ya, itu ya angkanya. Yang ini juga kelompok 2. Yang 30%-nya berapa dapat? 30%-nya berapa dapat? Nilainya. Mana dia tadi yang dicari? 30%-nya. Oh, yang ini langsung 70 ya, karena potongan 30% berarti dia cuma membayar 70%. 70% itu nilainya berapa? Iya, bagus sekali, 84.000. Berarti Andi itu hanya membayar 84.000. Harusnya tadi dia bayar berapa? Harusnya dia bayar 12.000. Ya, kalian sekali kelompok 2. Lanjut kelompok 1 sudah selesai. Sudah berapa nih Andi yang dibayar? 30%-nya berapa nilai 30% dari total belanja Andi itu? 3.600. Jadi kalian kurangkan. Oke, kurangkan berarti dapatnya lebih. Sudah semua, Nak? Kelompok 4 sudah? Oke, kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 1 yang itu. Kelompok 2 sudah? Sudah. Oke, berarti semua kelompok sudah selesai berdiskusi tentang jawaban dari masalahnya. Saatnya kita tampil menyajikan ke depan hasil diskusinya. Kita mulai dulu karena kemarin kelompok 2, kelompok 3 belum sempat tampil. Kita kasih kesempatan dulu kelompok 3. Nah, kelompok 3. Ayo kasih semangat dulu untuk kelompok 3. Oke.
iya, silakan tuliskan dulu hasilnya. Yang lain juga ya, coba dipikirkan kira-kira jawaban kelompok 3 ini gimana. Sambil kelompok 3 menulis ke sini nak, biar rapi. Sebelah sini dari atas. Ini jawaban kelompok 3. Oke, nah sini. Silakan yang lain, kelompok lain menyimak apa yang sudah disajikan oleh kelompok 3. Kita pangkas saja ya, kelompok 3 cukup bagian informasi langkah 1 dan langkah 2. Nanti untuk langkah 3 dan 4 nanti dilanjutkan oleh kelompok lain. Setuju ya? Iya. Nanti kalau semuanya kelompok 1 terlalu panjang nanti, kelompok 3. Oke, harga 1 kaleng Fanta. Dan 3 pen. Oke, 15.000. Ya, terus apa lagi? Yang lain juga ya, coba diperhatikan yang ditulis oleh kelompok 3. Jangan lupa kumpulkan poin sebanyak-banyaknya dengan bertanya dan memberikan tanggapan atau masukan untuk kelompok 3. Ya. Harga 3 kaleng Fanta dan teh botol berapa? Rp33.000 yang diketahui. Yang ditanya, coba cocokkan dengan jawaban kalian tuh di kelompok masing-masing. Diketahui 1 kaleng Fanta. Ditanya itu nak, diketahui, ditanya ya. Ini ditanya titik gitu. Oke. Terus misal harga 1. Mana kelompok lain itu? Coba lihat jawaban dari kelompok 3. Yang membuat harga 1 kaleng Fanta yang diketahui harga 1 kaleng Fanta 3 le botol 15.000. Hati-hati lihat angkanya baik-baik nah. Ya, itu informasi pada langkah 1 dan langkah 2 yang diperoleh oleh kelompok. Silahkan sajikan kelompok 3, bacakan dulu hasil diskusinya. Coba didengarkan nak, ini hasil diskusi dari kelompok 3. Nah, ditanya 1 kaleng Fanta dan 2 botol. ya. Misal harga 1 kaleng Fanta, harga 1 botol. Iya, itu tadi yang disampaikan oleh kelompok 3, langkah 1 dan langkah 2. Adakah pertanyaan dari kelompok lain? Ada? Oke, silakan kelompok 1, Naila. Apa nak? Pada bagian yang ditanya itu ditambahkan dengan jika Andi mendapatkan diskon 30%. Total yang harus dibayar Andi. Oh, berarti memberikan masukan untuk kelompok 3. Apa masukannya tadi? Bagian yang ditanya itu tadi ditambahkan dengan 30%, dapat potongan, lalu yang ditanyakan apa?
kelompok 1 tadi? Ya, silakan dituliskan tambahannya. Bagus sekali, kelompok 1 sudah memberikan masukan untuk kelompok 3. Nah, kelompok 3 menambahkan nih masukan, menuliskan tambahan masukan dari kelompok 1 tadi. Buka, Andi. Oke. Jika Andi mendapat 30%, memang 30%, terus total yang harus dibayarkan. Iya. Oke, bagaimana dengan kelompok lain? Adakah tambahannya lagi atau masukan lagi? Atau ada jawaban yang berbeda? Tidak? Sama semua langkah 1 dan langkah 2-nya? Oke, kalau gitu bagus sekali kelompok 3. Terima kasih sudah menyajikan hasil diskusinya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan duduk. Kita lanjutkan untuk penampilan berikutnya dari kelompok 1. Coba kelompok 1 silakan maju ke depan. Keduanya bagi Naila, silakan menuliskan jawabannya di depan. Ini kelompok 1 ya. Silakan nak, dibuka dulu presentasinya. Sini dikit, sini dikit. Ya, beri semangat dulu untuk kelompok 1. Ya, semangat dikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menjelaskan hasil kami dan akan dituliskan oleh teman-teman. Oh ya, silakan jelaskan hasilnya nak. Lanjutannya saja ya, itu tadi langkah 1, 2, lanjutannya saja. Oke. Kode yang digunakan eliminasi. Yang lain juga menyimak ya. Kira-kira jawaban dari kelompok 1 ini bagaimana? Ya, X tambah 3Y sama dengan 15. Oh, dia menyingkat saja ya, ribuannya ditulis saja jadi 15. Maksudnya itu dalam satuan ribu. Jadi kalau 15 artinya 15.000. Kalau 33 artinya 33.000. Oke. Next. Jadikan tulisannya nak biar rapi. Manjat itu. Terus oke. Samaan kedua dikalinya 1 boleh. Yang lain juga perhatikan ya. Nanti kalau ada yang berbeda atau ada yang punya cara lain, boleh tampil ke depan. Boleh juga memberikan saran untuk kelompok 1. Jangan dilupa keaktifan dalam diskusi Umi nilai. Jadi kalian dapat poin. Oke, dapat Y sama dengan 3. Lanjut ke bawah. Oke. Nampak semua ya tulisannya dari belakang? Bisa kelihatan nak? Nofi'ah, nampak kan? Lanjut dengan metode substitusi.
tadi pemilihan kelompok 3 sama ya dengan ini. Terus tadi kelompok 4 samakan dengan ini nah. Nanti kita bahas ya. Oke, X tambah 3Y sama dengan 12. X tambah terus 3 kali selisihkan 3. Oke, sama dengan 15. Gimana yang lain? Coba dicermati juga jawaban dari kelompok 1. Mana lagi? Terus sudah selesai nulisnya? Coba dicermati lagi dari kelompok 4. Kira-kira gimana sih nulisnya nih sama kelompok 3, kelompok 1? Panjang ya jawabannya. Oke, sudah? Oke, nah. Silakan dipresentasikan, Nak. Naila. Baiklah, Coba didengar. Nah. Ayo. Baiklah, kami memulai dengan metode eliminasi X dan mendapatkan nilai Y yang berjumlah 3. Ya. Dan dilanjut dengan metode substitusi Y sama dengan 3 ke persamaan 1. Dan nilai X-nya adalah 6. 4x6 terus. Sehingga dapatlah harga 1 kaleng pangkat berjumlah 6.000 Ya. dan harga 1 teh botol 3.000. Oke. 1x tambah 2y 6.000 tambah 2 dikali 3.000 sama dengan 12.000. Oke. Karena dia mendapatkan diskon 30%, 30% adalah 3.600.
Iya. Total yang dibayar 12.000 dikurang 3.600 sama dengan 8.400. Ya, terima kasih Naila. Coba perhatikan tuh yang ditulis oleh kelompok 1. Adakah yang mau memberi masukan atau pertanyaan? Silakan. Oke, kelompok 4. Sebelumnya kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 biar semangat. Silakan kelompok 4. Sakira, pertanyaannya apa nak? Kenapa persamaan 1 harus dikali 3? Karena Persamaan 1 dikali 3. Kenapa persamaan 1 itu dikali 3? Ya, coba. Kenapa? Karena koefisien X-nya belum sama, maka kami kalikan dengan 3. Oh iya, karena koefisien X-nya belum sama, jadi disamakan dulu dengan dikalikan dengan 3. Oke, luar biasa. Ada lagi? Ada. Adakah yang punya jawaban berbeda? Ada? Jawabannya sama. Oke, Latifah coba dari kelompok 2 gimana nak? Jawabannya sama tapi yang berbeda caranya. Oke, jawabannya sama tapi yang beda caranya. Gimana itu caranya yang berbeda? Boleh kita tampilkan nanti untuk kelompok 2. Kelompok 1 berarti kita kasih kesempatan untuk Dodo ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih, silakan duduk kembali. Coba kita tampilkan, silakan kelompok 2 katanya dia punya jawaban yang sama tapi dia langkahnya beda. Ayo silakan maju kelompok 2. Kelompok 2 nanti kesini saja dulu ya. Siapa tadi yang kebagian ini? Ini kelompok 2. Silakan kelompok 2. Buka dulu. Nah, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang akan ditulis oleh Latifah. Oke, mau tulis dulu ini. Kelompok 2 mau menuliskan hasil diskusinya. Oh, kelompok 2 memulai dengan metode substitusi. Iya. Oke, bagaimana kalau substitusi duluan? Menarik sekali kelompok 2. Biasanya kita mengerjakan dengan eliminasi duluan. Hari ini ada yang dimulai dengan substitusi. Ya. Oke, samakan muat yang di sini ya, Em. Terus. Ya, silahkan dilihat dulu kelompok jawaban dari kelompok 2 untuk kelompok 1, kelompok 4 dan kelompok 3. Dia mencoba dengan metode substitusi duluan. Didapatkan nilai Y sama dengan 3. Lalu sama ya? Dapat nilai Y-nya 3, sama juga ya. Terus lalu dilanjut eliminasi. Nanti dipotong aja. Oke.
X-nya sama dengan 6. Garis sedikit biar tambahan. Oke, harga terus yang lain juga ya disimak ya. Ya. Dapatnya berapa hasilnya? 84. Silakan dipresentasikan. Silakan Alfia. Baik, kami akan mulai dari metode substitusi. X sama dengan 15 dikurang 3Y. Disubstitusikan ke persamaan 2. Iya. Hasilnya Y sama dengan 3. Dilanjutkan metode eliminasi. Yang hasilnya X sama dengan 6. Dan kami dapatkan harga 1 kalori peta 3.000 dan harga 1 teh botol 6.000. X tambah 2Y sama dengan 6.000 ditambah 2 dikali 3.000. Yang hasilnya 12.000. Dan mendapatkan diskon 30%, maka dibayar 70%. Karena 70 per 100 dikali 12.000, maka hasilnya 8.400. Luar biasa kelompok 2 yang menyajikan dengan cara yang berbeda, tetapi hasilnya sama. Kalau tadi kelompok 1 memulai dengan metode eliminasi, yang kelompok 2 memulai dengan metode substitusi. Yang kelompok 1 tadi dia cari dulu 30%-nya dapat 3.600, tapi kelompok 2 dia langsung menguranginya, artinya kalau 30% di diskon dia cuma bayar 70%, maka dicari langsung 70% dari 12.000 didapatkan 8.400. Keren sekali. Ada yang mau bertanya untuk kelompok 3 atau kelompok 2? Ada pertanyaan? Oke, dari kelompok 4 silakan. Apa pertanyaannya, Nak? Kenapa persamaan 1 pada metode eliminasi dikali 5? Ya. Kenapa? Mana tadi? Kenapa? Kenapa persamaan 1 pada metode eliminasi? Ya, kenapa dikali 5? Kenapa tidak dikali 3? Ayo, supaya bisa jelaskan. Karena kalau kita kali 3 yang bilangnya nanti nilai X lagi dan didapatkan nilai Y lagi. Ya, kalau dieliminasi yang nilai X, maka dia akan mendapatkan nilai Y-nya lagi. Makanya yang disamakannya adalah nilai koefisien dari Y, maka dikali 5. Itu maksudnya. Ada lagi yang mau bertanya atau yang memberikan masukan untuk kelompok 3, kelompok 2? Sudah? Ada yang punya jawaban berbeda? Sudah 2 ini disajikan. Ada lagi yang punya berbeda jawabannya? Tidak? Oke, kalau sudah berarti luar biasa, menarik sekali untuk kelompok 2. Terima kasih sudah menyajikan hasil diskusinya. Silakan kembali ke tempat. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, sudah semua tadi. Kalau sudah selesai kita diskusi, maka sesuai penilaian di awal disampaikan bahwa kita akan mengerjakan soal quiz. Dari yang sudah disampaikan itu dua penyelesaian di depan yang berbeda. Ada yang duluan dengan metode eliminasi dilanjutkan dengan substitusi, ada yang kelompok 2 dimulai dengan substitusi kemudian dilanjutkan dengan eliminasi. Mana kira-kira yang mudah menurut kalian? Eliminasi. Mana yang mudah, Kak? Dengan metode eliminasi duluan baru dilanjutkan substitusi. Oke, untuk kuis selanjutnya nanti boleh kalian pilihlah cara yang paling mudah. Kalau menurut kalian eliminasi duluan lebih mudah, maka silakan lakukan eliminasi dulu. Ini soal kuisnya ditampilkan di depan. Yang kertasnya juga ada. Ya. Kuis.
kuisnya ini satu orang satu. Kuis bukan berkelompok ya, kuisnya masing-masing satu. Silahkan dikerjakan sendiri-sendiri. Oke, dikasih waktu dalam mengerjakan kuis 5 menit. Oke. Kelompok ini yang belum, silahkan. Yang sudah dapat kertasnya langsung saja nak dikerjakan. 2, 3, 4. Oke. 2, 3, berlebih kah? Oke. Sudah dapat semua kertas kuis? Sudah? Silakan mulai bekerja dalam waktu 5 menit. Pilihlah cara yang kalian anggap mudah tadi. Dengan eliminasi duluan lalu dilanjutkan substitusi. Kerjakan. Ya. Oh, ada pertanyaan dari temannya, boleh nggak lihat untuk kuis? Kalau masih ada yang ragu, boleh dilihat modelnya, boleh dilihat caranya. Silakan dilihat. Mudah kan? Ya. Hati-hati untuk itu. Yang soal kuis ini dia dapat diskon berapa? 50%. Lebih mudah. 50%. Sudah, Mi. Sudah semua kuisnya? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai kuisnya? Sudah. Yang di belakang sudah kan? Sudah. Sudah, Bun? Sudah? Nah, kalau sudah boleh dikumpulkan soal kuisnya. Bukan jawabannya? Ya. Kalian dengan KTP-nya? Yang dari sana? Kalian ada dikumpulkan? Jawabannya. Ya, KTP-nya juga. Sudah semua? Sudah? Oh, Sakira sudah? Sudah dikumpul sini? Ami sudah? Sudah? Kaliza sudah? Oh, sudah? Sudah dikumpul semua. Baik. Kalau sudah, berarti kita sudah selesai hari ini. Dari yang sudah kita pelajari tadi, siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan Naila. 1. Membuat yang diketahui dan ditanyakan dari soal. Ya, membuat yang diketahui. Terus 2. Memisalkan dengan salah satu variabel. ya, misalkan. Terus 3. Membuat model matematika. memodelkan. Ya, terus apa lagi? 4.
Hilangkan salah satu variabel dengan metode eliminasi untuk mendapatkan variabel lain. Ya, terus 5. Mensubstitusikan nilai variabel yang telah dapat ke salah satu persamaan. iya, bagus sekali. Terima kasih Naila sudah membacakan kesimpulannya. Jadi dari pelajaran kita hari ini kita bisa simpulkan bahwa untuk menyelesaikan soal cerita seperti tadi, masalah yang tadi, yang pertama langkah kita adalah dengan menuliskan apa yang diketahui dan yang ditanyakan pada soal. Terus apalagi? Memisalkan ke dalam variabel, mungkin saja X atau Y. Setelah itu menuliskan model matematikanya atau membuatkan model matematikanya. Dan kalau sudah ada modelnya, maka kita kerjakan dengan metode eliminasi duluan untuk mendapatkan nilai variabel yang lain. Selanjutnya, kalau sudah selesai eliminasi, maka kita substitusikan nilai variabel yang didapat untuk menghasilkan variabel yang lain. Oke, luar biasa sekali hari ini. Umi senang sekali masuk di kelas ini, aktif sekali, punya pemikiran yang bagus sekali di kelas ini. Senang sekali Umi masuk di sini. Untuk itu kita berikan semangat untuk kita semua. Tepuk tangan dulu. Sebelumnya juga, karena kita sudah selesai, ada poin yang mesti kalian isi. Ini dia, tahap refleksi. Nanti Ananda semua tuliskan di buku. Tidak usah pakai nama ya, Nak. Tuliskan saja ini. Yang pertama, apa yang sudah Ananda pelajari hari ini. Yang kedua, apa yang Ananda sukai pada pembelajaran hari ini. Kemudian yang ketiga, apa yang Ananda pahami hari ini. Dan yang terakhir, apa yang harus kita perbaiki untuk pembelajaran berikutnya. Di kertas 1 lembar, tidak usah tuliskan namanya. Silakan, simpel saja Nak. Nah, ada 4 pertanyaannya itu. Sudah? Oke. Kumpulkanlah kalau sudah. Oke. Oke. Yang di sana juga sekalian kumpulkan semuanya. Ya. Oke. Sudah semua? Oke. Sudah semua uang sudah? Sudah? Asma, Waslina? Oke. Iya. Sudah, kalau sudah berarti selesai sudah pelajaran kita hari ini. Ke depan semoga kita bertemu lagi dalam keadaan yang sehat-sehat pastinya. Baik, kita tutup. Sebelum kita tutup, silakan berdoa dulu. Ditutup dengan doa. Ketuanya Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.